Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kita tentu bersyukur pagi hari ini. Meskipun saya melihat kita mesti tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Sebagian muka kita tertutup, tapi saya bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara terpancar sukacita. Karena kita akan menikmati kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan untuk bersaat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita, supaya kita bisa fokus hanya kepada Allah saja. Dan kita bisa memberikan yang terbaik, sikap kita yang terbaik sepanjang kita beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya Bapak Ibu Saudara, dengan tetap mengingat bahwa kita adalah ciptaan, buatan tangan Tuhan yang paling mulia tentunya. Mari kita agungkan, mari kita tinggikan Tuhan kita, Tuhan pencipta. Dia yang dahsyat menciptakan segalanya. Mari kita menyembah Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Dia Yesus, Dia Raja kita. Dahsyat Engkau Tuhan,
salam akan disampaikan oleh Evangelis Ishak Beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada hari ini kita datang menghadap Tuhan bukan karena kehebatan, kepintaran, atau setiap kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita datang merendahkan hati dan kita mau mengaku, jikalau kita boleh beribadah pada hari ini, maka pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang akan tetap memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Dia Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Ya, rasanya semua orang pernah marah. Tapi kemarahan yang berlarut-larut tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya akan membangun, bahkan memperbesar rasa dendam yang bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang dan menghancurkan kita, baik secara spiritual ataupun fisik. Selain relasi kita dengan sesama menjadi hancur, kemarahan juga bisa menyiksa diri kita sendiri, bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah. Allah yang kudus, Allah yang suci. Hari ini kita bersyukur, sebagai pengantar pengakuan dosa saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 26 yang akan mengingatkan kita. Demikian firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari kita tetap datang kepada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Pengampun. Dan Dia juga Tuhan Maha Pengubah hati kita. Kita angkat pujian, oh Tuhanku sucikan hatiku. Sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah
pengakuan dosa dan juga berita anugerah akan disampaikan oleh Evangelis Ishak Beriman. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan diri kami, dengan seluruh keberadaan kami. Dan kami menyadari bahwa tidak ada satu hal apapun yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Karena apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu kami tidak dapat melakukan apa yang benar tanpa pertolongan-Mu. Jikalau Tuhan dalam seminggu ini Engkau mendapati kami bahwa kami tidak sungguh-sungguh datang mengasihi-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak mencari wajah-Mu. Ampuni kami ketika kami tidak membaca kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh berdoa selain daripada kewajiban-kewajiban yang selama ini mungkin menjadi sebuah formalitas yang kami lakukan dari hari ke hari. Ampuni kami jikalau Engkau bukan yang pertama dalam hati kami. Ampuni kami juga Tuhan ketika kami berada bersama dengan sesama kami. Ketika kami justru lebih menyenangi untuk bisa bergosip ria, untuk bisa mengatakan hal-hal yang tidak benar, atau mungkin kami melakukan satu dua hal yang mungkin menurut kami tidak curang, tetapi itu hanya untuk kepentingan kami. Tetapi kami menyadari bahwa itu kami tidak membawa sesama kami untuk memuliakan Engkau, tetapi kami justru mempermalukan Engkau melalui sikap hidup kami. Ampuni kami kalau kami masih menjadi batu-batu sandungan bagi sesama kami untuk datang menghormati Engkau. Ampuni kami Tuhan, agar pada hari ini ketika kami datang menghadap Engkau, ketika kami berdoa, ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dilayakan oleh karena anugerah-Mu semata. Tetapi Tuhan, jangan berhenti sampai pada titik Engkau mengampuni kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak terus-menerus mencintai dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan di dalam jatuh bangun kami agar kami meninggalkan semua dosa-dosa itu karena Tuhan. Kami tahu kami mau belajar mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu bangkitkan sekali lagi mulut kami, hati kami. Agar kami bersemarak, kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena kami yang tidak layak ini telah diampuni. Dan kami mau bernyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau berdoa, berharap dan bersandar karena hanya kepada Engkau. Bangkitkan kami sekali lagi ya Tuhan. Karena sukacita akan pengampunan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh mengaku dosa kami. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Dan terima kasih buat sukacita yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah dan menyembah kepada-Mu. Ini doa kami berdoanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saya persilakan kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bagi setiap kita yang mengaku dari hati kita setiap perbuatan dosa kita dan mengharapkan anugerah Tuhan, maka dengarlah berita anugerah yang diberitakan Tuhan kepada setiap kita. Berita anugerah pada minggu ini diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang 1 dan kedua, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah setiap kita yang mengaku dosanya, berbahagialah setiap kita yang diampuni dosanya, dan berbahagialah setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara, rasa haus dan lapar terhadap firman Tuhan adalah cara Tuhan supaya kita bisa lebih dekat kepadanya, supaya kita lebih mengenal Dia melalui firman Tuhan. Dan bahkan melalui firman Tuhan kita mampu membawa hati kita untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk hidup kita. Mari untuk merespon berita anugerah yang sudah kita terima. Mari kita angkat pujian dan kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Yesus, apa
bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi sebagai ungkapan hati kita. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku yang Kau memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tetap tahan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, menjadi berkat yang baru untuk kita, dan kita mau sambut berkat itu dengan memuji Tuhan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti
seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau yang begitu memahami dan mengerti kehidupan kami. Bahkan ketika kami berpikir bahwa kami yang paling mengerti hidup kami memikirkan bahwa kami yang paling memahami hidup kami dan kami terus meminta yang terbaik kepada Tuhan. Kami jarang sekali dan bahkan mungkin tidak pernah meminta untuk keselamatan kami. Tetapi Engkau memikirkan kami lebih dari segalanya. Dan Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Betapa beruntungnya kami dan betapa bahagianya kami punya Allah yang begitu mengerti akan kebutuhan kami dan memahami kebutuhan yang terdalam dalam kehidupan kami. Sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami sebagai tanah yang gembur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Tolong setiap kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Jauhkan kami daripada pikiran-pikiran yang mengganggu. Dan tolong kami untuk fokus hanya kepadamu. Ini doa kami. Kami berdoanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Saya ingin menyapa setiap rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Selamat pagi, Shalom. Saya senang sekali suara balasan dari setiap Bapak Ibu itu begitu luar biasa, begitu bersemangat sekali. Dan saya percaya ketika kita mempersiapkan diri dengan baik. Baik setiap Bapak Ibu yang hadir hari ini secara onsite maupun setiap Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah atau setiap saudara-saudara yang ada di rumah karena sesuatu dan lain hal yang tidak memungkinkan Anda untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik bertemu dengan Tuhan, maka saya percaya ada anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama.
Indonesia ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tapi saya ingat saya sudah pernah memperkenalkan diri di sini karena saya pernah diundang kalau nggak salah tahun lalu, tapi izinkan saya memperkenalkan diri secara cepat sekali lagi karena saya ingin disayang oleh setiap Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ishak Beriman, saya sudah menikah dan di pandemi ini Tuhan melengkapi keluarga kami dengan putri kami yang kedua atau anak kami yang ketiga, sehingga kami berjumlah 5 orang dalam keluarga kami. Besar kerinduan saya adalah saya bersama dengan keluarga saya dapat dipakai Tuhan untuk melayani Dia, memuliakan namanya seumur hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ini saya melayani di Gereja Kristen Immanuel Kaim Tong Bandung dan saya sudah melayani lebih kurang 7 tahun. Nah, kalau nanti suatu saat kita bertemu dimanapun, Tuhan izinkan kita bertemu di Gria, Jogja atau dimanapun, Anda boleh menyapa saya dan kita boleh terus berelasi sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui setiap relasi kita. Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristen Immanuel, kita akan sama-sama membahas sebuah tema dengan judul Pintu yang Terbuka dan Efektif bagi Pemberitaan Injil. Dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan didasarkan pada sebuah teks yaitu 1 Korintus pasal 16 ayat 5-9. Saya mengundang setiap Bapak Ibu yang membawa kitab suci secara fisik atau membawa tab suci, kita boleh membuka bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 5-9. Saya ingin mengajak kita untuk membacanya secara beresponsori ya. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan saya rindu Bapak Ibu untuk bisa menjawabnya dengan ayat-ayat yang genap demikian seterusnya sampai ayat 9. 1 Korintus pasal ke-16 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenan Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku, sekali lagi, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Berbahagialah setiap kita yang diizinkan Tuhan untuk membaca kebenaran firman-Nya, untuk merenungkannya, dan yang terlebih berbahagia dan diberkati adalah setiap kita yang ditolong Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita berandai-andai sejenak sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan. Saya ingin ngajak kita berandai-andai sejenak. Jika seandainya tiba-tiba nih, ada orang yang diizinkan untuk datang di sini kemudian berkata, Bapak Ibu, karena Anda ini adalah orang-orang yang setia beribadah di gereja GKIM Hosana, maka hati saya tergerak untuk memberikan 3 orang yang beruntung, siapa saja di antara Anda untuk mendapatkan emas antam 10 gram hanya dengan uang atau harga 5 juta rupiah. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya mulai melihat ada orang yang tersenyum, ada yang ngangguk-ngangguk malah, matanya menyipit, berarti wah, mulai berpikir nih. Kalau saya ada di pihak Anda, maka ini yang mungkin akan jadi respon saya. Pertama, saya akan menganggap orang ini penipu. Mana mungkin ada emas antam 10 gram harga cuma 5 juta. Jangan-jangan orang ini mau menipu saya. Tetapi ada jawaban yang kedua. Kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang benar, dapat diterima, dan ini adalah sebuah kesempatan. Kapan lagi bisa dapat harga 5 juta untuk 10 gram antam logam mulia di saat ini? Kita akan bilang ini kesempatan. Saya ingin ajak kita berandai-andai lagi. Misalnya, kalau kita sedang ibadah, kemudian tiba-tiba di pojok paling belakang sana, tiba-tiba datang seseorang yang kita tidak terlalu mengenalnya, tetapi kita tahu siapa dia. Sebut saja misalnya, yang datang adalah mantan gubernur Jakarta, Bapak Ahok, ada di belakang. Kira-kira apa yang jadi respon kita? Wah, responnya diam, saudara-saudara ya. Kalau saya, maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Karena kenapa? Karena jarang-jarang ada orang yang kita tahu dan orang yang cukup terkenal bisa hadir dekat bersama dengan kita.
Saya yakin beberapa ibu-ibu mungkin akan datang kepada Bapak Ahok atau beberapa anak remaja kemudian bilang, Pak, habis kebaktian boleh foto nggak sebentar Pak? Tunggu sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak, jangan pergi dulu Pak. Bapak sebentar Pak. Bapak cis. Lumayan dapat foto Instagram, betul nggak? Atau misalnya bukan Bapak Ahok yang datang, tapi yang datang Agnes Monica. Saya yakin setiap pria di tempat ini, enggak setiap pria ya. Saya saja. Saya akan segera mendekati dia dan untuk foto bareng. Lumayan, kumis saya bisa sedikit berdiri gitu kan. Bangga dikit lah, bisa foto bareng artis. Saudara-saudara, ini yang kita sebut dengan kesempatan, bukan? Kesempatan adalah sesuatu di dalam kehidupan kita, satu momen waktu di dalam kehidupan kita yang terjadi dan memberikan kita peluang untuk melakukan sesuatu. Yang namanya kesempatan ini adalah sebuah momen di dalam urutan waktu yang memberikan kita peluang melakukan sesuatu, saudara-saudara. Dan yang namanya kesempatan ini bisa bernilai dua. Bisa bernilai positif untuk melakukan hal-hal yang positif, tapi juga bisa bernilai negatif karena banyak orang juga melakukan kejahatan karena adanya kesempatan. Tetapi jikalau kita mendengarkan khotbah pada hari ini, saya tidak ingin kita melihat pada definisi yang kedua, tapi kita mau melihat kesempatan sebagai suatu hal yang positif, sebagai suatu titik di dalam waktu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, sehingga kita berpeluang untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan sesuai konteks kita adalah peluang untuk melakukan pekabaran Injil. Saudara-saudara, kesempatan untuk melakukan pekabaran Injil inilah yang ditemukan dan yang dilakukan dan yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam teks yang kita baca ketika dia giat melakukan pelayanannya. Pertanyaannya adalah, menurut teks ini, menurut teks yang barusan kita baca, bagaimanakah Paulus dapat menemukan kesempatan itu? Dan bagaimanakah Paulus berespon terhadap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya? Mari kita pelajari satu persatu. Kalau Bapak Ibu membawa notes, membawa catatan, mari catat beberapa poin berikut ini. Poin yang pertama adalah rencanakanlah dengan baik. Boleh baca bersama-sama dengan saya hitungan ketiga? 1, 2, 3. Rencanakanlah dengan baik. Saudara-saudara, bagi saya secara pribadi Paulus itu bukan hanya sekedar rasul yang luar biasa, bukan sekedar murid Tuhan Yesus yang luar biasa, bukan hanya sekedar seorang pekerja misi yang luar biasa, dia bukan juga seorang yang hanya pintar berdoa dan tahu banyak pengetahuan Alkitab karena dia dahulu adalah seorang Farisi, tetapi bagi saya Paulus juga adalah seorang perencana yang ulung dan yang sangat teliti di dalam seluruh kehidupannya, terutama di dalam pelayanannya. Hal ini dapat kita lihat di dalam teks yang barusan kita baca, bahkan kalau kita mau memperluasnya ke dalam ayat-ayat 1 sampai ayat 4. Maka kita bisa melihat Paulus adalah seorang yang melakukan perencanaan dan perancangan di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya. Ada 3 aspek setidaknya yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama adalah aspek area tujuan. Kalau kita membaca teks kita dengan baik-baik, maka kita tahu pada saat ia menulis bagian ini, kemungkinan besar dia mungkin sedang berada atau sedang melakukan pelayanannya di Efesus. Dia ingin menuju ke Korintus, tetapi sebelum ke Korintus dia ingin melewati wilayah Makedonia terlebih dahulu. Dan sesampai di Korintus ada kemungkinan besar dia akan pergi bersama-sama dengan utusan-utusan dari Korintus jikalau diperlukan untuk membawa persembahan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi Paulus dia memiliki perencanaan yang begitu jelas dalam perjalanan misinya. Tetapi bukan hanya punya rencana yang begitu jelas dalam perjalanan misinya, dia juga melihat dan mengaturnya dalam aspek durasi perjalanannya. Kalau kita melihat ayat 6, ayat ke-7, maka kita mengetahui Paulus sudah merencanakan berapa lama dia akan berdiam di Korintus. Kemungkinan dia akan ada di sana untuk waktu yang agak lama atau selama musim dingin. Dan sebelum itu semua terjadi, dia akan ada di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus sangat merencanakan perjalanannya dan acara hidupnya. Tetapi bukan hanya 2 aspek ini. Bukan hanya aspek area tujuan, bukan hanya aspek durasi perjalanan, tetapi tujuan sasaran daripada perjalanannya. Kalau kita membaca ayat 1 dan 2, Paulus tidak sembarangan ke Yerusalem. Kemungkinan besar dia akan pergi ke sana karena dia ingin menemani utusan Korintus untuk membawa persembahan bagi orang-orang kudus di Yerusalem.
Melalui ayat ke-6 kita bisa melihat bahwa Paulus ada di Korintus pada nantinya. Itu bukan karena dia ingin pergi jalan-jalan. Seperti slogan anak zaman sekarang, healing, kita healing. Kita jalan-jalan dulu ke Makedonia, kita jalan-jalan dulu ke Korintus, kita jalan-jalan dulu ke Yerusalem, ke Tanah Suci, healing lah kita. Capek kita kerja terus. Bukan saudara-saudara. Paulus merencanakan perjalanannya berapa lama dia di sana karena dia punya tujuan yang jelas. Dia pergi ke Korintus karena dia ingin mendapatkan dukungan daripada jemaat Korintus untuk kelanjutan perjalanan misinya. Dan hal itu tercatat dengan jelas di ayat ke-6. Bahkan kalau kita mau memperluas konteks ini, kita bisa membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-4, maka kita akan menemukan bahwa ada beberapa permasalahan di jemaat Korintus yang harus diselesaikan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya, mereka kaya di dalam harta, mereka kaya di dalam pengetahuan, mereka kaya di dalam talenta, mereka kaya di dalam karunia-karunia rohani, dan mereka sangat-sangat kaya. Tetapi sebanding dengan kekayaan yang Tuhan izinkan, mereka juga kaya akan permasalahan di dalamnya. Sehingga Paulus merasa dia perlu untuk datang untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di Korintus. Dan pada akhirnya ketika semuanya bisa sehati sepikir, mereka akan mendukung perjalanan Paulus untuk kembali melakukan perjalanan misinya. Atau ketika kita melihat ayat 9, ketika Paulus ingin tinggal di Efesus, itu bukan karena dia ingin mencari banyak foto, karena di Efesus banyak sekali kuil-kuil pemujaan berhala. Kalau kita pergi kemana-mana kan kepengen foto, betul nggak? Ke Candi Borobudur kita foto, ke Thailand, ke kuil-kuil, ke pura-pura kita foto. Untuk apa? Untuk konten lah. Untuk apa lagi? Untuk Reels, untuk Instagram, untuk Facebook, untuk dapat like, bukan? Untuk dapat follower. Supaya kita makin dikenal orang, kita eksis. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Paulus pergi ke Efesus karena dia melihat ada kesempatan yang begitu besar yang menantikan dia. Yang dalam bahasa aslinya kita bisa melihat sesuai dengan judul kita. Ada pintu yang terbuka dan lebar dan efektif bagi pelayanan Injil. Bagi Paulus ketika dia melakukan perencanaan demi perencanaan, dia bukan seorang petinju yang sembarang memukul. Dia bukan seorang pelari yang sembarang berlari. Tetapi dia adalah seorang pejuang Injil yang merencanakan dengan baik. Dan dia tahu kemana dia akan pergi, berapa lama dia akan pergi, dan apa yang akan dia lakukan, dan apa yang hendak ia cari, dan apa yang hendak dia capai. Saudara-saudara, melalui perencanaan yang baik, Paulus itu seolah-olah memiliki gambaran mata burung, bird eyes views, sehingga dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk perjalanannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membangun rumah, apa yang pertama sekali akan kita lakukan? Saya bersyukur kepada Tuhan beberapa waktu yang lalu atas kemurahan Tuhan, saya bisa membeli rumah di Taman Holis. Waktu itu ada tanah, saya bisa beli dengan harga yang Tuhan izinkan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Ada tanah 6 kali 17. Pertama kali ngelihat tanah kosong 6 meter kali 17 itu bingung karena cuma kelihatan kayak kotak kecil gitu. Gak tahu mau ngapain di sana. Tapi setelah berdoa kepada Tuhan, saya coba berjalan di tanah itu dan saya bilang, Tuhan, aku bersyukur buat tanah ini. Saya coba bayang-bayangkan kalau saya masuk setelah 5 meter ini buat garasi ya Tuhan. Saya akan masuk, saya berjalan, oh ini mungkin pintunya. Ini pintunya kalau aku jalan lebih kurang, kalau aku belok ke kanan, ini kamar utama nih, mungkin 3 kali 3 kali 4 gitu ya. Terus berjalan, mungkin di sini kamar mandinya, sini wastafelnya, kemudian berjalan sini ini kamar buat anak, kemudian sini untuk dapurnya, kecil-kecil lah, yang belakang kasih kebun aja. Dan kemudian apa yang ada di dalam pikiran saya konsultasikan dengan pihak arsitek. Dan kemudian arsitek mulai membuat denah, bukan? Dan ketika denah itu ada, perencanaan itu makin jelas. Oh, saya baru tahu ternyata nggak bisa hitung begitu saja. Ada derajat selisih yang harus diperhitungkan. Karena tembok itu tidak setipis pensil yang cuma garis. Oh, harus ada tebal tembok itu lebih kurang 15 cm, kamu belum hitung. Saya dapat lagi gambaran, oh ternyata kamar mandi saya tidak sebesar itu. Jadi saya harus definisikan ulang lagi, mikirkan ulang lagi. Sehingga saya dapat gambaran yang jauh lebih jelas. Itu yang kita sebut dengan blueprint. Kita melakukan perencanaan sebelum melakukan sesuatu.
Tetapi kalau seandainya untuk hal-hal umum, untuk hal-hal dalam kehidupan kita, kita membuat perencanaan yang begitu jelas. Pertanyaannya bagaimana ketika kita melakukan perencanaan untuk pekabaran Injil? Adakah kita juga melakukan perencanaan yang baik dan matang? Saudara-saudara, melakukan perencanaan itu bukan berarti kita sedang ingin mengandalkan diri sendiri. Bukan karena kita ingin mengabaikan Tuhan. Karena yang namanya perencanaan pun itu adalah sesuatu ajaran yang sangat alkitabiah. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, Tuhan sendiri punya rencana kok dalam kehidupan kita. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Bahkan kalau kita membaca lagi dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa Allah masih tetap bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah dimulai dari Kejadian 3 ayat 16. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah kemudian berkata, keturunan perempuan ini akan menghancurkan keturunan ular itu. Dan rencana itu telah diwujudkan. Dan rencana itu masih terus dijalankan dalam hidup Bapak, Ibu, dan hidup saya. Jikalau hari ini kita bisa ada di gereja ini, kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita ada dalam rencana Allah. Allah tidak sembarang menciptakan sehingga engkau dan aku terjadi karena sesuka hati Allah. Allah punya rencana yang baik. Dan kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang punya rencana, seharusnya kita pun menjadi murid-murid yang meniru keteladanannya, yang memiliki perencanaan yang baik. Tidak hanya untuk kehidupan kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk masa depan kita, tetapi hari ini secara khusus perencanaan untuk melakukan pekabaran Injil bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itulah jangan kita berpangku diri lagi. Banyak orang Kristen berpikir bahwa yang penting aku cukup datang ke gereja, yang penting aku memberi persembahan, yang penting aku ikut STUJ gitu ya, STUJK gitu ya, sekolah pembinaan untuk kaum awam, cukuplah. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, sebagai seorang hamba Tuhan, Sinode Gereja Kristen Immanuel mau mengingatkan, kita tidak boleh berpangku tangan hanya untuk menikmati keselamatan itu bagi kita sendiri. Kita harus memikirkan orang-orang yang Tuhan percayakan di luar sana, yang masih belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya berpangku tangan, mulai pikirkan di mana kita akan melakukan pelayanan misi. Mulai pikirkan bagaimana kita bisa sampai ke sana. Pikirkan dengan siapa kita akan mengerjakannya. Berapa lama itu akan dikerjakan. Sasaran-sasaran apa yang harus kita lakukan. Mulai pikirkan itu. Itu bukan tugas gereja. Itu tugas semua orang yang menyebut diri sebagai murid Kristus. Karena Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Itu disampaikan kepada murid-muridnya, termasuk engkau dan aku. Jadi berencanalah, karena dalam perencanaan yang matang, kita akan melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan bagi pekabaran Injil. Itulah hal pertama yang kita pelajari. Hal yang kedua, kita boleh catat bersama-sama, yaitu sandarkanlah pada kehendak Allah. Boleh baca bersama-sama dengan saya hitungan ketiga? 1, 2, 3. Sandarkanlah pada kehendak Allah. Saudara-saudara, saya sebenarnya kemarin sudah mendownload sebuah peta kota-kota pada zaman perjanjian baru. Hanya saya lupa menempatkannya di dalam PowerPoint hari ini. Saya ingin kita untuk membayangkan sejenak, anggap ini sebuah peta. Dan kemudian saya ingin kita membayangkan bagaimana perjalanan Paulus sesuai dengan teks. Efesus itu kira-kira ada di sini. Dan kemudian Korintus ada di sini. Dan di antara Efesus yang ada di benua Asia dan juga Korintus yang kemungkinan di benua Eropa, Greece, Yunani, ini ada jarak, ada laut yang begitu besar. Dan pulau-pulau di antaranya. Nah, Paulus ingin bergerak dari Efesus menuju ke Korintus, tetapi sebelumnya dia ingin bergerak ke arah area Makedonia yang ada di atas Korintus. Nah, area Makedonia, karena Makedonia bukan kota, tapi area.
Seperti Jawa Barat, bukan Bandungnya gitu ya. Di Makedonia ada begitu banyak kota di mana Paulus pernah mendirikan pelayanan. Ada Filipi, ada Tesalonika, ada Berea. Dan kemungkinan besar mungkin Paulus ingin mengunjungi wilayah-wilayah itu. Nah, untuk bisa pergi ke Makedonia, Paulus bisa memilih jalan darat, tapi harus melingkar begitu jauh. Atau dia bisa memilih jalan laut. Dan setelah Makedonia, pergi ke Korintus, di mana Yerusalem? Kalau Efesus di sini, maka Yerusalem ada di bawah sini. Lebih jauh lagi. Saya ingin mengajak kita untuk berandai-andai sejenak. Di zaman itu, belum ada yang namanya pesawat terbang yang cepat dan nyaman. Belum ada kapal pesiar yang mewah. Yang ada adalah perjalanan melalui darat, melalui kaki, atau melalui unta, atau melalui keledai, atau melalui kuda. Atau perjalanan laut menggunakan kapal-kapal penumpang atau kapal perjalanan. Ketika kita mendengar daerah-daerah ini dan perjalanan yang begitu jauh, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita akan berpikir bahwa ini adalah perjalanan yang mudah dan menyenangkan? Atau kita akan berpikir bahwa ini adalah perjalanan yang berat dan menyeramkan? Saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu, saya yakin pada saat itu Paulus sangat menyadari bahwa ini bukan perjalanan yang menyenangkan. Dalam perjalanan darat dia harus bertemu dengan kemungkinan-kemungkinan binatang buas di sepanjang perjalanan, cuaca yang begitu ekstrim, panas yang begitu menyengatkan, atau malam yang begitu dingin. Dan setiap malam ketika dia hendak tidur, di zaman itu saya berpikir bahwa Paulus kepengen ada Traveloka dan juga tiket.com. Sehingga kalau mau pergi ke Korintus sudah pesan hotelnya dulu jauh-jauh, kalau bisa dapat diskon 90%, betul nggak? Tetapi pada saat itu belum ada. Paulus harus berjalan dari kota ke kota, dari daerah ke daerah dengan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Oleh sebab itu, Paulus sangat menyadari perencanaan itu penting. Bahkan teramat sangat-sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari yang semua yang terpenting di sini adalah bersandarkan pada kehendak Allah. Paulus menyadari dalam perjalanannya menuju kepada kota-kota yang dia rencanakan. Itu penuh dengan begitu banyak hal yang uncontrollable. Yang tidak dapat dikendalikan oleh Paulus selaku manusia biasa. Paulus tidak bisa mengendalikan cuaca. Paulus tidak bisa mengendalikan hati para pencuri. Paulus tidak bisa mengendalikan binatang-binatang buas yang mungkin sudah menunggu dia dalam perjalanan itu. Itulah sebabnya Paulus menyadari, selain daripada memiliki rencana-rencana yang sangat penting dalam kehidupannya, dia harus menyandarkan setiap rencana itu pada kehendak Allah. Karena bukan rencananya yang akan terjadi, tetapi kehendak Allah. Tahu dari mana Pak Ishak? Tahu dari tulisan Paulus di dalam ayat 6 dan ayat ke-7. Di dalam ayat 6, Paulus menggunakan dan di Korintus mungkin bukan pasti. Paulus menyadari ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sehingga dia bisa tinggal lebih lama atau lebih cepat. Tetapi ia tidak kehilangan pengharapan akan rencananya itu. Sehingga setidaknya ketika dia buat rencana dengan baik, dia mau menyerahkan perencana itu ke dalam tangan Tuhan. Dan dia berkata, di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Tidak ada kepastian yang diberikan oleh Paulus. Selain daripada berita keselamatan yang penuh kepastian. Dan di dalam ayat ke-7 dia berkata, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama, aku harap. Dia berharap, jika diperkenan Tuhan. Hal yang sama pernah disebutkan juga oleh penatua Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dia berkata demikian, jadi seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. O Deo volente. Jikalau Tuhan menghendakinya. Bagi beberapa rekan kita di tempat sana mungkin mereka akan ngomong, insya Allah, mudah-mudahan kalau Tuhan menghendakinya. Saudara-saudara, membuat perencanaan itu sangat penting. Tetapi perencanaan yang baik dan matang, jikalau tidak dibawa kepada Tuhan, itu bisa gagal kapan saja.
Karena kita manusia terbatas. Punya kelemahan, punya banyak batasan-batasan yang tidak bisa kita lalui. Tapi kalau kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kita akan tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, selama pelayanan di Kaintong, saya diizinkan Tuhan untuk melayani kaum lansia. Saya melihat kaum lansia itu adalah kaum yang begitu luar biasa. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka punya harapan-harapan yang indah di dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain, mereka terkadang tidak siap dengan jawaban Tuhan. Mereka berdoa buat suami mereka yang sakit. Mereka berdoa buat anak-anak mereka. Tapi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu lain yang terjadi, mereka begitu bersedih. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Pernahkah engkau punya harapan? Probabilitas-probabilitas yang kau rancangkan begitu indah dalam bisnismu, dalam keluargamu. Tetapi, maukah kita membawa itu ke dalam tangan Tuhan? Sehingga kita tahu, itu pasti akan terjadi kalau Tuhan menghendaki. Dalam pengalaman saya, pernah suatu kali saya bersama dengan beberapa rekan, waktu itu saya masih di Sumatera Utara, kita merencanakan sebuah project camp atau KKR untuk anak-anak muda. Kita sudah mati-matian pada waktu itu, kita mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik, dan tibalah harinya kami akan menuju kepada hari yang kami tuju itu. Sebagai seorang hamba Tuhan muda dan sebagai seorang anak muda waktu itu, meskipun sekarang masih muda ya, sekarang masih muda saudara-saudara ya, gak mau ngaku tua. Nah, saya bersemangat sekali dan besar di dalam hati saya, acara itu berjalan dengan baik. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan senior diminta untuk berdoa, hamba Tuhan senior itu berkata demikian. Tuhan, jikalau ini ada dalam rencanamu, tolong kami agar kami bisa mencapai tujuan daripada acara ini. Tetapi jikalau ini bukan dalam kehendakmu, gagalkan saat ini juga. Wah, sebagai hamba Tuhan muda saya marah sekali, saya jengkel banget sama doa yang dikemukakan oleh hamba Tuhan senior ini. Tetapi setelah saya merenungkannya sedemikian lama, saya setuju. Kalau bukan rencana Tuhan, untuk apa kita berjuang di dalamnya? Tetapi kalau itu rencana Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Amsal berkata kepada setiap kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara, kita boleh punya banyak rencana dalam kehidupan kita, termasuk dalam pekabaran Injil pribadi kita. Kita rindu papa mama kita bertobat, kita rindu anak-anak kita kembali kepada Tuhan, kita rindu orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita bertobat. Tapi sekali lagi ingat, membawa Tuhan Yesus sedekat mungkin kepada mereka adalah tugas kita. Tetapi yang membawa hati mereka berbalik kepada Tuhan, itu hanya karya Allah Roh Kudus. Jadi, buatlah perencanaan yang baik dalam kehidupan, tetapi serahkan rencana itu kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyempurnakannya. Itu adalah bagian kedua yang kita pelajari dari bagian ini. Bagian yang ketiga, bukan hanya kita harus merencanakannya dengan baik, bukan hanya kita harus menyandarkan setiap rencana itu kepada tangan Tuhan. Yang penting, yang ketiga ini adalah pekalah terhadap setiap kesempatan. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Pekalah untuk setiap kesempatan. Saya ingin bercerita sedikit. Ceritanya begini. Saudara-saudara, pada suatu hari, ini cerita dari Tiongkok kuno, menceritakan tentang seorang pemuda yang waktu itu ingin mengubah hidupnya. Karena dia ingin mengubah hidupnya, maka dia pergi ke pasar dan dia menantikan kesempatan di sana. Dia tidak lagi mau hidup miskin, dia tidak lagi mau hidup susah, dia tidak mau lagi hidup dipandang rendah sama orang lain. Dia kepengen hidupnya berubah dan dia mencari apa yang namanya kesempatan. Jadi dia menunggu yang namanya kesempatan, tetapi kesempatan tidak pernah hadir dalam hidupnya. Sehingga dia kemudian berkata, baiklah aku mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kesempatan ini. Maka saya akan makan dan saya akan tidur supaya saya punya kekuatan untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi dia minta uang dari keluarganya, dia minta uang dari saudara-saudaranya, dan dia makan yang terbaik, dan habis itu dia tidur sepanjang hari. Nah, perilaku dia ini menarik perhatian seorang bapak. Dan seorang bapak ini akhirnya datang mendekati dia, bapak ini turun dari kudanya dan berkata kepada dia, "Hai anak muda, hari sudah menjelang siang, mengapa engkau masih tiduran di sini? Apa yang hendak engkau lakukan?"
Anak pemuda ini sedikit merasa terganggu dengan ekor matanya. Dia memincingkan matanya kepada bapak ini dan dia berkata, "Aku sedang menunggu kesempatan, Pak, jangan ganggu aku. Tapi aku melihat engkau hanya makan dan tidur. Saya makan karena saya butuh tenaga, saya tidur karena saya butuh energi, agar ketika kesempatan datang saya akan berlari dan segera menangkapnya." Kemudian bapak ini tersenyum sambil mengelurkan tangan dan berkata, "Selamat, kesempatan itu sudah datang, sini ikutlah aku." Dan pemuda ini dengan segera menepiskan tangan bapak itu dan berkata, "Jangan ganggu aku, kesempatan apa? Kamu ini siapa? Jangan ganggu aku butuh istirahat." Bapak ini hanya tersenyum melihat pemuda ini sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, sayang sekali. Dan bapak ini menarik tangannya kembali, menaiki kudanya dan pergi. Anak muda yang tidur ini tidak seberapa lama kemudian bangun kembali dan dia mendapati ada seorang kakek tua yang ada di sampingnya. Kakek tua ini ternyata mengenal dia karena mereka berdua sering duduk di pasar. Kakek ini berkata, "Oi, selamat kamu ya, keren banget kamu. Kesempatan yang kamu tunggu-tunggu tadi sudah datang bukan?" Pemuda ini bilang, "Apa maksudmu? Kesempatan apa?" "Loh, bukankah tadi ada seorang laki-laki yang turun dari kuda dan mengulurkan tangannya kepadamu? Tidakkah engkau terima tantangannya dia?" "Oh, orang yang mengganggu tidur saya tadi, itu memang orang kurang ajar. Sialan banget tuh orang. Aduh, untung dia sudah saya usir." "Loh, kenapa kamu usir dia? Tidak tahukah kamu siapa dia?" kata kakek itu. Dan pemuda itu bilang, "Emang siapa dia?" Kakek itu dengan sangat sedih berkata, "Dia adalah saudagar kaya yang menguasai seluruh perekonomian perdagangan di kota kita. Dan dia adalah orang yang punya koneksi dengan kementerian di istana raja. Seharusnya engkau mengambil kesempatan itu ketika dia mengulurkan tangan kepadamu." Pemuda ini tersontak kaget dan dia segera berlari, tetapi baru beberapa langkah dia berhenti. Karena dia tidak tahu kemanakah saudagar kaya itu pergi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang namanya kesempatan, bukan? Kesempatan terkadang tidak datang seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Kesempatan terkadang tidak datang berulang kali. Kesempatan itu terkadang hanya menyapa hai, dan kalau kita nggak balas, dia pergi. Tidak semua yang kita rencanakan bisa langsung terjadi pada saat itu. Saya tahu Paulus punya banyak rencana seperti yang sudah saya paparkan. Dia punya tujuan, dia punya durasi. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu semua secara langsung. Dia rindu untuk sampai ke Korintus. Dia rindu untuk melintasi Makedonia. Dia rindu untuk sampai membawa persembahan itu kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Tetapi saat ini dia tidak ada di mana-mana. Saat ini dia ada di Efesus. Dan di Efesus Tuhan memberikan kesempatan buat dia. Dan dia membuka matanya baik-baik. Dan dia mulai melihat setiap pintu yang terbuka. Dan dia peka untuk mengambil kesempatan itu. Saudara-saudara, Paulus telah mempersiapkan rencana yang baik dan matang. Tetapi adalah penting bagi Paulus untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan. LAI dalam ayat 9 menuliskan sebagai kesempatan yang besar. Kesempatan yang besar dan penting. Tapi jikalau kita membaca terjemahan lain yang lebih mendekati penulisan aslinya, maka kita akan mendapati penerjemahan yang berbeda. Kata kesempatan ini dituliskan sebagai pintu yang terbuka. Bukan hanya terbuka tetapi terbuka lebar. Bukan pintu yang baru ngintip, baru terbuka sedikit terus kita intip. Bukan. Tapi pintu yang terbuka lebar dan yang mengundang siapapun untuk masuk ke dalamnya. Pintu yang terbuka lebar. Kata lebar itu memakai kata mega. Kita mungkin tidak asing dengan kata mega ya. Megabit, megatron, apalagi store. Mega artinya besar. Sangat besar. Dan kata penting diterjemahkan sebagai efektif. Mengambil kata energi. Begitu efektif sekali. Sehingga begitu sayang untuk dilewatkan. Saudara-saudara, Paulus peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan di Efesus. Dan dia melakukannya. Dan kalau kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, maka kita akan menemukan betapa efektifnya pelayanan Paulus ketika dia ada di Efesus. Di sana dia bertemu dengan 12 orang yang bertobat, kemudian mereka memberi diri dibaptis, mereka menerima
Roh Kudus, dan kemudian itu dilanjut kepada pertemuan-pertemuan di rumah ibadah, dan kemudian sampai pada ruang Tiranus. Bahkan dicatat lebih kurang, mungkin Paulus di sana lebih kurang 2 tahun. Untuk terus memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Sekalipun tantangan dari penyembah berhala begitu besar. Anda dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Paulus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Karena hatinya peka akan hal itu. Tetapi bukan hanya Paulus. Bukankah Tuhan Yesus juga melakukan hal yang lebih kurang sama? Ketika dia berjalan di tepi pantai Genesaret, dia melihat ada perahu nelayan yang kosong dan dia masuk ke dalam perahu itu. Dan dia mulai mengajar orang banyak di perahu itu. Ketika dia berjalan mendaki bukit, dia melihat ada begitu banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus mulai mengajar mereka dengan perkataan-perkataan dan perumpamaan-perumpamaan yang begitu sederhana. Sehingga orang-orang bisa mengerti tentang Injil keselamatan. Bahkan ketika ada makan dan minum yang diberikan oleh orang-orang yang berdosa. Apakah orang-orang yang dianggap sebagai pemungut cukai yang tidak layak. Tuhan Yesus juga melalui makanan itu bersama dengan mereka. Bukan untuk wisata kuliner, bukan. Tetapi untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang terhilang. Untuk bertobat mendengarkan Injil kerajaan Tuhan. Berulang kali Tuhan Yesus memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil keselamatan. Agar manusia-manusia berdosa yang tidak mungkin datang menghadap Allah diberikan pengharapan untuk kembali ke dalam pelukannya yang selalu menantikan kepulangan mereka. Saudara-saudara, Alkitab memberikan kita sebuah gambaran yang begitu penting tentang kesempatan penginjilan. Salah seorang saudara Tuhan Yesus yang juga dipakai Allah untuk bisa menuliskan kitab Yudas menuliskan demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saya ingin mengajak kita berandai-andai lagi di dalam akhir khotbah ini. Coba andaikan suatu hari seseorang yang kalian sayangi, pasangan kalian, Bapak Ibu, atau anak-anak kita, atau orang tua kita, atau saudara-saudara kita, teman main futsal kita, teman main basket kita, teman main trading dan saham, teman kita untuk cooking class, teman kita untuk ikut pembinaan di gereja, teman kita untuk bermain band bersama. Ada di depan kita, dan dia sedang terbakar. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Akankah Bapak Ibu akan berkata begini, wih gile, lu terbakar. Ntar ya. Pak, sini deh Pak, sini Pak. Pak, bisa tolongin saya enggak Pak? Itu loh Pak, di sana kan ada ember Pak. Isiin air ya Pak. Tak bayar 100.000 Pak. Ini teman saya lagi kebakaran Pak. Oh kenapa kebakar? Enggak tahu juga Pak. Main api dia Pak. Iya Pak, iya Pak. Lagi sibuk ya Pak. Aduh, temannya mau nggak Pak ambilin ember Pak? Iya, isi air Pak. Saya kasih 100.000 juga Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Tolong ya Pak ya. Ya. Bro, sebentar ya. Pak, sini Pak. Teman gua kebakar Pak. Iya Pak. Oh iya Pak. Pasti saya bayar Pak. Ambilin ember sama air ya Pak ya. Ini Pak kasihan gua kebakar udah jerit-jerit tuh Pak. Aduh nggak kasihan bapaknya. Iya Pak ya, tolong ya Pak ya. Oke Pak, mantap Pak. Tos, iya. Entar gua telepon dulu pemadam kebakaran ya. Halo pemadam. Iya, oh saya dengan Isa Beriman nih Pak. Oh iya. Kalau kita lakukan itu, kira-kira apa yang terjadi dengan teman kita? Habis saudara-saudara. Saudara-saudara, gambaran mereka yang masih ragu akan keselamatan. Gambaran mereka yang masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Adalah gambaran seperti kita merampas mereka dari api. Menolong orang dari api bukan kesempatan yang bisa diulang kapan saja. Bukan sebuah kesempatan yang kita bisa bilang, tunggu gua mau makan siang dulu ya. Tunggu gua Mobile Legends ini ntar lagi legendary ini. Tunggu sebentar. Pekabaran Injil, pelayanan menyelamatkan jiwa, adalah sebuah pekerjaan pelayanan yang begitu urgen dan mendesak, yang harus segera dilakukan. Jikalau tidak, kita akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya di Kaintong,
di komisi lansia. Suatu hari saya pernah ditelepon oleh seorang pemuda. Nah, pemuda ini bilang, kok Ishak, saya punya kungkung. Kok Ishak mau nginjilin dia enggak? Oh mau, saya bilang. Oh mau. Ayo kita atur waktu, kita penginjilan ke kungkungnya kamu. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, pelayanan begitu banyak sehingga saya tidak menuliskannya di dalam nota saya, di dalam Google Calendar saya. Dan begitu telepon itu ditutup, saya tidak pernah menginjili kungkung dari anak pemuda ini. Pemuda ini juga tidak pernah nelpon saya lagi. Dan beberapa bulan kemudian, saya membaca di warta, saudara X dengan usia X telah meninggal. Ada tanda kurungnya. Saudara ini adalah ayah dari Anu, dan saya tahu siapa cucunya, yaitu anak pemuda yang telepon saya. Sore itu juga saya menangis di hadapan Tuhan. Saya tahu gak ada orang yang bisa nyalain saya loh. Gak ada penatua yang tahu tugas itu. Gak ada majelis yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Anak pemuda itu juga tidak menuntut saya. Tapi saya tahu kesempatan itu sudah Tuhan berikan di hadapan saya. Kesempatan untuk mengenalkan Yesus sedekat mungkin ke dalam kehidupan orang itu. Tetapi saya sia-siakan. 2 hari lamanya saya bergumul, saya gak berani nelfon anak pemuda itu. Setelah menenangkan diri, 2 hari kemudian saya nelfon anak pemuda itu. Dan anak pemuda itu memberikan jawaban yang melegakan saya. Pemuda itu berkata begini, Ko Ishak, thank you kalau Ko Ishak bisa minta maaf, bisa mengatakan hal itu, saya sangat berterima kasih. Berarti Ko Ishak setidaknya ada perhatian buat kungkung saya. Bersyukur Pak, kungkung yang tinggal dari pihak Papa yang sudah percaya sama Tuhan lama. Tapi kungkung yang dari Mama belum percaya Tuhan. Kapan Pak Ishak punya waktu? Dan saya bilang, yuk sore ini kita pergi ke sana. Saudara-saudara, terkadang kesempatan gak datang berulang kali. Saya termasuk orang yang beruntung masih dikasih kesempatan yang lain. Tetapi berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita terkadang kita sia-siakan. Kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita. Ketika saya bertanya kepada begitu banyak pasangan muda tentang anak-anak mereka. Kapan anaknya mau dibawa, dikenalkan kepada Tuhan? Kapan kalian akan menginjili anak kalian? Pak Ishak, anak saya mah masih balita, masih di bawah 5 tahun, gak ngerti apa-apa lah Pak Ishak. Ayo, masa cerita Tuhan Yesus? Enggak lah, enggak. Nanti ada waktunya. Ketika anaknya berusia sekolah dasar, saya bertanya kepada orang tua yang lain, sudahkah engkau menginjili anakmu? Pak Ishak, anak saya masih kelas 4 SD, umurnya masih panjang, masa depannya masih panjang. Masa disuruh hafal ayat Alkitab, suruh hafalin doktrin-doktrin. Udah Pak Ishak, dia dengar-dengar cerita aja dulu, cerita Bapak Abraham. Yang penting Bapak Abrahamnya setia, bukan Tuhannya yang setia, tapi Bapak Abrahamnya yang setia. Yang penting dia dengar tentang Daniel yang taat, bukan Tuhan yang setia menjaga imannya Daniel. Yang penting diperkenalkan dengan Paulus yang semangat mengabarkan Injil, bukan kepada Allah yang membangkitkan semangat di hati Paulus. Udahlah Pak Ishak, yang penting mereka dengar cerita. Oke, masih ada waktu. Ketika anak-anak SMP saya bertanya, sudahkah Anda mengalukan penginjilan kepada anak-anak Anda? Pak Ishak, anak-anak saya sekarang itu, aduh Pak Ishak, susah kali diajak datang gereja, milihnya online. Kalau online bisa milih ke gereja mana-mana, bahkan saya bilang ayo kita pergi ke gereja. Udah gak apa-apa Pak, saya bayar 3 gak apa-apa, saya ke Hillsong, saya pergi ke sini, saya pergi ke sana, saya pergi ke banyak gereja, tapi online. Nah ketika anaknya sudah mulai kuliah, anaknya mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan orang tua mulai mengeluh kepada saya, Pak Ishak, apa yang harus saya lakukan? Anak saya tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kapankah kesempatan terbaik mengabarkan Injil kepada anak-anak kita? Kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kalau bukan sekarang, kapan Bapak Ibu? Nantikah? Akan selalu ada kata nanti di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita memang tidak mau berencana dengan baik. Karena mungkin kita juga tidak mau bersandar pada kehendak Tuhan.
Dan kita tidak mau peka terhadap kesempatan yang diberikan. Saudara-saudara, menyelamatkan orang dari api gak main-main. Itu harus segera dilakukan dengan cepat, dengan strategi yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Dan kesempatan itu terus diberikan. Adakah kita sudah menjawabnya? Untuk mengakhiri khotbah pada hari ini, saya ingin mengajak kita melihat sebuah video. Saya bersyukur sekali beberapa rekan-rekan kita dari sinode yang sama, mereka peka melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mereka mengambil itu, dan mereka melakukannya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya video ini dapat menguatkan dan meneguhkan komitmen kita sekali lagi untuk menjadi murid yang mengabarkan Injil, karena pintu sudah dibuka. Saya persilakan kepada MCM untuk Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita telah membawa kabar baik itu ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Diawali dengan PAUD Pelangi Kasih, pelayanan sosial yang menjadi jembatan pemberitaan kabar baik. Terus berproses dengan mengenali penduduk dan kebutuhan spiritual mereka. Orang yang mengatasnamakan tuh kebaikan, bukan kesembuhan. Kau adalah seorang yang licik, kau pendusta. Kami perintahkan dengan dalam nama Yesus. Darah Yesus. Keluar. Yes, Tuhan. Dalam nama Yesus. Keluar. Darah Yesus. Darah Yesus. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aduh Tuhan bantu saya. Cepat nama Tuhan Yesus. Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bantu saya Tuhan. Tuhan Yesus bantu saya gelap Tuhan. Aduh Yesus lemah Tuhan. Sementara proses perizinan dan administrasi terus dikerjakan, bersyukur Tuhan mengirimkan hamba-Nya, Saudari Nindiawati Nine, untuk diutus melalui STT Abdi Tuhan Injili untuk merintis jemaat di sana. saudara-saudara, mereka punya perencanaan. Mereka bersandarkan kepada Tuhan. Dan mereka peka terhadap setiap kesempatan yang ada. Bagaimanakah dengan kita? Ketika Tuhan menghadirkan ada asisten rumah tangga di rumah kita. Ketika Tuhan hadirkan ada pengemudi atau supir yang Tuhan izinkan boleh bekerja bersama dengan kita. Atau Tuhan boleh pekerjakan beberapa pegawai di dalam usaha kita. Atau setidaknya para sapam yang setiap hari minggu kita temukan. Ingat, hasil pertobatan mereka bukan urusan kita. Tetapi membawa kabar Injil kepada mereka. Itu tugas yang dipercayakan. Adakah hati kita masih gelisah melihat sahabat-sahabat kita belum percaya? Masih adakah hati kita gundah
melihat mereka yang terus bernikmat dalam dosa. Bekallah terhadap kesempatan yang ada, karena pintu penginjilan telah terbuka bagi kita. Saya mengundang kita setiap untuk menundukkan kepala, dan dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Chandra Gunawan untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita minta Tuhan untuk mengoreksi dan menyelidiki hati kita. Minta Tuhan gelisahkan hati kita, agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen untuk diri kita, tetapi bagi hormat dan kemuliaan Allah. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala karunia Tuhan bagi GKIM Hosana. Hari ini kami boleh kembali diajak untuk kembali memikirkan, merenungkan panggilan Tuhan bagi setiap gereja Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, memperkenalkan Injil kepada segala bangsa. Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya apa yang hari ini disampaikan, bagaimana gereja Tuhan harus terbuka, harus memiliki perencanaan, mengerti pimpinan Tuhan, memiliki komitmen, konsistensi di dalam mengerjakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada GKIM Hosana. Kiranya pesan firman Tuhan kami boleh taati. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan memohon supaya Engkau kiranya boleh menolong untuk Sinode GKIM yang di dalam pergulatan pergumulan memiliki komitmen yang sama untuk juga menghadirkan, berperan aktif di dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi. Kami mengucap syukur untuk gereja-gereja yang sudah terlibat di dalam pelayanan misi, khususnya untuk GKIM Anugerah Solo yang mulai mengerjakan perintisan pelayanan di Kalimantan. Kami berdoa memohon supaya Tuhan juga boleh memberkati gerejamu dan juga Sinode GKIM, supaya ada jaringan pelayanan bersama yang boleh dibangun sehingga pekerjaan Tuhan efektif menjangkau daerah-daerah yang Tuhan percayakan kepada Sinode gereja kami untuk kami jangkau. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi untuk jemaatmu, untuk Sinode, memohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan siang hari ini ya, yang mengingatkan kita kembali tugas kita sebagai orang percaya. Sebenarnya kita adalah salah satu bagian di dalam proyek besar, yaitu proyek penginjilan. Oke Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita punya kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita hari ini, minggu kelima. Akan dilakukan 2 kali persembahan ya. Jadi persembahan yang pertama untuk kas gereja seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang berwarna kuning ya, atau bisa juga kita scan QR code yang ada ya, atau ke rekening yang ada juga. Nah untuk
Sinode GKIM dapat dimasukkan ke dalam amplop warna putih atau bisa juga mentransferkan ke rekening yang sama tapi dengan jumlah yang dikasih tanda yaitu menambahkan angka 5 di digit terakhir jumlah persembahan yang kita sampaikan ya. Contohnya kalau kita menyampaikan 50.000 di angka 0 yang terakhir kita ganti dengan angka 5. Oke, itu saja. Sementara kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan. Sungguh Tuhan, siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh dipuaskan oleh firman Tuhan, dan terlebih Tuhan kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kami ini adalah yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah seharusnya ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kami sering Tuhan melupakan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak peka Tuhan untuk kesempatan yang ada di hadapan kami. Karena kami memiliki rencana hidup sendiri Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Bahwa masih banyak kesempatan di hadapan kami Tuhan untuk kami bisa menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terlebih mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Belum
memiliki keselamatan seperti kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur kalau siang hari ini kami punya kesempatan mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan kami sungguh bisa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ataupun di mana, di tempat yang Tuhan perkenankan persembahan ini boleh dipergunakan. Bahkan kami rindu juga Tuhan melalui persembahan yang terkumpul bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberi hikmat setiap orang-orang yang terlibat untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita masih tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pokok doa. Kita akan berdoa bersama-sama ya, bersuara. Kita berdoa untuk kepengurusan anggota BPS Sinode yang baru supaya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kita doakan juga untuk kesatuan gereja-gereja sesinode GKM. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kepengurusan anggota BPS Sinode yang baru terpilih dan akan menjalani masa pelayanannya agar mereka Tuhan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan bisa menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan gereja-gereja sesinode GKM, supaya semua gereja sesinode memiliki kesatuan, kesehatian, dan juga saling mendukung, juga saling memperhatikan, bisa saling membangun. Bahkan di dalam pekerjaan Tuhan kami bisa saling bekerja sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian. Puji Allah Bapa, Putra. Yang dikasihi Tuhan, taatilah firman Tuhan, pekalah terhadap pimpinan Roh Kudus bagi kita untuk menyaksikan Kristus kepada setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil waktu bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 1-2 hal yang saya perlu sampaikan terkait dengan bulan misi dan juga terkait dengan pelayanan misi yang dikerjakan oleh GKIM Hosana. Yang pertama, saya akan memperkenalkan satu mahasiswa praktik dari STT SAPPI yang akan diutus oleh GKIM Hosana melayani pemberitaan Injil, pelayanan misi di wilayah Bonenggaya, sebuah dusun yang kita sudah doakan, layani, gumulkan selama 2 tahun terakhir ini. Dan kita bersyukur oleh karena dari 3 hamba Tuhan yang berada di Bonenggaya, di tahun ini salah satu di antara mereka akan melayani, akan diarahkan untuk pelayanan ke Soe di NTT untuk melakukan pemberitaan Injil di sana. Dan kebutuhan pelayanan di sana akan didukung oleh salah seorang hamba Tuhan yang akan melayani di sana, yaitu Saudara Ratakan. Untuk itu saya undang Saudara Ratakan berdiri, dan ini adalah Saudara Ratakan. Baik, silakan duduk kembali. Dan kita akan mengambil waktu berdoa sejenak kepada Tuhan, memohon pertolongan supaya Tuhan boleh memimpin saudara kita Ratakan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa dalam anugerah-Mu Engkau telah memberikan kepercayaan kepada GKIM Hosana untuk bersama-sama dengan lembaga pelayanan yang lain merintis sebuah pelayanan di sebuah desa yang cukup dalam, di mana di sana berita Injil harus kembali diperdengarkan oleh karena orang-orang yang telah beragama Kristen di situ adalah orang-orang yang memeluk kekristenan hanya sebatas tradisi. Dan kami mengucap syukur untuk 3 hamba Tuhan yang telah kami utus melayani di sana. Mereka telah Tuhan pakai di dalam perintisan pelayanan, baik di dalam pendidikan, pemberitaan Injil, penggembalaan. Dan kami mengucap syukur oleh karena Tuhan menambahkan 1 orang hamba-Mu yang akan melayani di tengah-tengah komunitas Kristen di sana. Kami berdoa supaya saudara kami Ratakan boleh kiranya Tuhan persiapkan. Tuhan berikan kepadanya hati yang mencintai, mengasihi jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Mereka yang harus mendengar berita Injil. Anak-anak yang harus dibimbing supaya satu kali mereka boleh betul-betul percaya kepada Tuhan. Kami rindu 1 generasi di desa Bonenggaya ini dimenangkan. Bahkan kami juga rindu supaya pelayanan di Bonenggaya boleh diperluas ke wilayah-wilayah dusun-dusun lain yang lebih dalam daripada pelayanan di Bonenggaya. Dan kami berdoa supaya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan di sana kiranya Tuhan boleh cukupkan. Dan kami berdoa untuk persiapan yang dibutuhkan oleh saudara kami Ratakan yang di minggu ini yang akan berangkat ke Bonenggaya, kiranya Tuhan boleh pelihara, Tuhan kiranya boleh lindungi, Tuhan kiranya boleh jagai sehingga tiba waktunya saudara kami Ratakan akan pergi ke Palu dan dari Palu akan diarahkan untuk memasuki wilayah Bonenggaya. Tuhan kiranya boleh menolong supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar dan hamba-Mu boleh melayani orang-orang
orang-orang yang ada di dusun di Bonenggaya. Kami menyerahkan sekali lagi hal ini ke dalam tangan Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin memperkenalkan 2 orang mahasiswi STT Bandung yang kita dukung supaya boleh sekolah teologi di STT Bandung, dan kita berdoa supaya satu kali 2 mahasiswi ini boleh menyelesaikan studinya dan boleh bekerja sama dengan gereja kita melayani Tuhan di daerah-daerah pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saya undang berdiri untuk Saudari Cantika dan juga Saudari saya lupa, Saudari Cantika dan tiba-tiba hilang. Siapa Pak Lukas? Iya, Hosiana, mirip nama gereja kita, Hosiana dan Cantika. Selamat datang, doa kami adalah supaya saudari berdua boleh menyelesaikan studinya dan satu kali boleh bekerja sama dengan GKIM Hosana melayani pekerjaan Tuhan. Nah, hal ketiga yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bulan misi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena bulan Agustus akan menjadi sebuah perayaan sekaligus juga peringatan. Apa yang harus dirayakan? Yang dirayakan adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan telah bekerja dalam dunia ini dan Tuhan memberikan kesempatan kepada GKIM Hosana mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. GKIM Hosana kecil tapi pekerjaan Tuhan besar. Dan kita bersyukur bahwa di bulan Agustus nanti kita akan bersama-sama memikirkan, merenungkan sekali lagi apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi GKIM Hosana. Maka mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kita akan memikirkan pelayanan misi menurut firman Tuhan, khususnya kita akan mempelajari kitab Wahyu untuk memikirkan sebuah topik besar, apa artinya menjadi saksi bagi Tuhan di dunia ini. Maka di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kita akan terus diperlengkapi untuk boleh sekali lagi mengerti apa yang menjadi visi, misi, pekerjaan Tuhan yang diajarkan Alkitab yang harus menjadi juga visi misi GKIM Hosana. Maka di setiap minggu nanti, mulai minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di gereja kita di bawah, nanti akan disediakan sarana untuk kita boleh mengenal pelayanan-pelayanan misi yang selama ini kita kerjakan. Supaya ibu bapak sekalian bisa berinteraksi langsung dengan mereka, maka nanti setelah selesai kebaktian akan ada di bawah stand-stand pameran misi. Nah, di situ bapak ibu boleh bertanya kepada orang-orang yang melayani, yang bekerja sama dengan kita, boleh mengenal secara langsung, boleh mendengar kisah mereka, dan dengan demikian maka gereja mensaranai ibu bapak sekalian untuk mengerti, terlibat secara langsung dengan lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk kita undang hadir bersama-sama dengan kita di minggu ataupun di bulan misi. Nah, kita juga selama bulan misi mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, gereja akan men-sharingkan setiap pelayanan-pelayanan yang kita telah kerjakan. Kita akan menghadirkan langsung saksi-saksi mata dari mereka-mereka yang terlibat pelayanan bersama dengan kita supaya ibu bapak sekalian bisa mendengar kesaksian mereka secara langsung, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di seputar pelayanan misi yang bersama-sama kita doakan, kita dukung. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu mengingat bahwa pelayanan misi bukan hanya pelayanan bagi gereja, tapi pelayanan misi adalah pelayanan bagi setiap jemaat Tuhan. Maka di bulan misi ini kita akan bersama-sama mendoakan bukan hanya pelayanan misi, tapi juga orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan, mungkin itu sanak famili kita, keluarga kita, doakan mereka. Dan kalau memungkinkan, ajak mereka ke gereja, biar mereka mendengar berita firman Tuhan. Kita perlu memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mendengar berita Injil. Bukan sekedar di bulan misi, tapi di setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan. Jikalau ada, kita harus gunakan itu. Hanya di bulan misi akan menjadi momen yang mengingatkan kita akan panggilan dan tugas gereja dalam pelayanan misi.
Nah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Gereja mengundang Ibu Bapak sekalian dimulai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat untuk bersama-sama beribadah secara tatap muka, menikmati pembelajaran bersama untuk menantang kita semakin setia kepada Tuhan, setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Untuk warta yang lain, saya serahkan kepada liturgos dan Tuhan memberkati. Ya, mohon Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan tempat dulu. Ada 2 pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Chu Hua Cheng dalam usia 94 tahun pada hari Rabu tanggal 27 Juli ya. Almarhum adalah mama dari Ibu Chu Siufen. Almarhum telah dikremasi pada hari Jumat tanggal 29 Juli di krematorium Cikadut. Ya, satu lagi telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Tang Funiang atau Ibu Tini Haryani dalam usia 93 tahun pada hari Jumat 29 Juli. Almarhumah adalah mama dari Ibu Melia Laniwati dan Ibu Melia Linawati Gunawan serta mamah mertua dari Bapak Totoh Bukori dan Bapak Pendeta Antoni Nathan. Almarhum disemayamkan di Bumi Baru Ruang B dan akan dikremasi pada hari Senin besok ya 1 Agustus 2022 di krematorium Cikadut. Segenap hamba Tuhan dan majelis juga jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir mimbar sinode. Ya, hari ini adalah mimbar sinode minggu kelima di bulan Agustus. Kita dilayani oleh Evangelis Ishak Beriman ya dari GKIM Tong Bandung dalam ibadah umum tadi pagi ya yang pertama juga. Dan di cabang Cimbulit dilayani oleh Evangelis Jarwoko dari GKIM Amanat Agung. Sedangkan Evangelis Tediho melayani di GKIM Kaim Tong Bandung. Dan Evangelis Karmia Margaret melayani di GKIM Tong Tasikmalaya. Kita berdoa semoga semua pelayanan firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat ya bagi semua jemaat. Ibadah selesai, silahkan bersaat teduh Bapak Ibu Saudara dan jangan lupa juga saling mengucapkan selamat ya dengan salam protokol. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.